Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Agustin dari Farmaside semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang dari jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu dan Jumlah Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein Terlarut dalam Produk Teh Hijau Kering dengan Metode KCKT. Pendahuluan, teh adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan memiliki khasiat bagi kesehatan. Selain memiliki manfaat, teh juga mengandung kafein yang dapat memberikan efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya insomnia, ansietas, takikardia, dan napas yang cepat. Oleh karena itu, saat ini diinginkan teh dengan kandungan kafein yang rendah. Parameter validasi yang dilakukan meliputi selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, LOD, dan LOQ. Seluruh parameter validasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil kadar kafein tertinggi diperoleh pada penyeduhan pertama pada suhu 1000 Celcius dan kadar kafein terendah ditemukan pada penyeduhan ketiga pada suhu yang sama. Lanjutannya, teh adalah minuman yang terbuat dari tanaman Camellia sinensis dan merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Teh mengandung katekin yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Dari Syah tahun 2006. Selain bermanfaat bagi kesehatan, di dalam teh juga terdapat kafein yang dapat berakibat kurang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kafein memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulasi susunan saraf pusat sehingga dapat mengurangi rasa kantuk dan menambah semangat relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, dan stimulasi otot jantung atau Pulder 2004. Akan tetapi pada tubuh yang mempunyai masalah dengan keberadaan hormon metabolisme asam urat, maka kandungan kafein dalam tubuh akan memicu terbentuknya asam urat tinggi. Dari metodologi penelitian ini, untuk analisis kandungan kafein di dalam produk teh hijau digunakan metode kromatografi cair kerja tinggi atau KCKT dengan detektor PDA atau photodiode array. Sampel dideteksi pada panjang gelombang 272 nm dan dipisahkan dengan menggunakan kolom C18 bundapak dengan fase gerak air. Metanol asam asetat 2% sama dengan 65-35 /V. Sebelum dilakukan penetapan kadar kafein menggunakan metode KCKT, dilakukan validasi metode analisis yang akan digunakan. Validasi menjadi faktor penting untuk membuktikan bahwa hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa parameter validasi yang diuji dalam penelitian ini meliputi linearitas, selektivitas, akurasi, presisi, LOD, dan LOQ. Lanjutan, selektivitas diuji menggunakan 3 macam larutan, yaitu larutan standar kafein 80 ppm, larutan sampel teh hijau, dan larutan sampel teh hijau yang sudah ditambahkan larutan standar kafein 80 ppm. Larutan yang telah dibuat disaring dengan menggunakan membran filter Wattmann 0,22 um dan kemudian diinjeksikan pada KCKT dengan metode terpilih. Pada profil kromatogram didapatkan data waktu retensi atau TR yang digunakan untuk menghitung selektivitas A dan resolusi atau RS yang menyatakan keterpisahan dua senyawa atau puncak yang berdekatan dalam kromatogram.
Selanjutnya, uji akurasi dilakukan dengan cara adisi standar sampel yang telah dipreparasi ditambah dengan larutan standar kafein hingga mencapai konsentrasi 80%, 100%, dan 120%. Sampel uji akurasi kemudian disaring dan diinjeksikan ke dalam sistem kacamata terpilih. Data yang diolah untuk memperoleh nilai persen perolehan kembali. Hasil dan pembahasannya dari metodologi ini itu hasil uji selektivitas menunjukkan bahwa kafein dalam sampel teh hijau dapat terpisah sempurna dengan senyawa lain yang terkandung dalam teh dengan nilai RS yang diperoleh lebih dari 1,5 kromatogram larutan standar kafein larutan sampel teh hijau serta larutan sampel teh hijau yang diadisi oleh standar kafein. Selanjutnya, akurasi dari hasil perhitungan uji akurasi di tabel 2 diperoleh persen perolehan kembali sebesar 104,48 kurang lebih 1,94% dengan Kafi sebesar 1,86%. Nilai persen perolehan kembali dan Kafi yang diperoleh telah memenuhi persyaratan yaitu persen perolehan kembali sebesar 80-120% dan Kafi 2%. Presisi dihitung berdasarkan area kromatogram hasil penyuntikan larutan standar kafein. Dari data yang diperoleh didapatkan nilai Kafi sebesar 0,35%. Nilai tersebut memenuhi persyaratan nilai Kafi kurang 2% untuk sampel dengan N lebih 6 dari Wona dan Indrayanto 2005, sehingga dapat dikatakan presisi Intardai memenuhi parameter validasi, limit deteksi atau LOD, dan kuantitasi atau LOQ. Limit deteksi dihitung dengan menggunakan rumus 3 kali standar deviasi atau SD atau SLOVE, sedangkan limit kuantitasi adalah 3,3 kali LOD. Dari hasil perhitungan tabel 3 didapatkan nilai LOD sebesar 0,24 ppm dan LOQ sebesar 0,73 ppm. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode KCKT terpilih dapat dilihat bahwa kadar kafein di dalam teh hijau dipengaruhi oleh kondisi penyeduhan yaitu suhu dan jumlah penyeduhan. Ini kesimpulannya ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.